Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Traningsi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Mengapa judul ini saya ambil? Karena dalam penelitian ini mempunyai fenomena yang bersangkutan dengan usulan yang saya teliti. Yang pertama, turunnya nilai perusahaan terjadi pada perusahaan sektor perbankan seperti pada PT Bank Mandiri mengalami penurunan hingga 8,33% menjadi 5.775 per saham. PT Bank Sentral Asia mengalami koreksi hingga 5,38% menjadi 31.225 per saham. PT Bank Negara Indonesia turun 5,18% menjadi 5.025 per saham. PT Bank Rakyat Indonesia mengalami penurunan koreksi 7,38% menjadi 3.410 per saham. Selanjutnya ada permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata, dinilai karena buruknya penerapan tata kelola atau GCG. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme GCG pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI, bagaimana nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI, apakah mekanisme GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Kerangka pemikiran, penentuan kerangka berpikir didasari oleh teori para ahli dan penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis H1 kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H2 kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H3 proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H4 komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada tabel operasionalisasi variabel. Di sini GCG diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris Independen dan komite audit. Yang kedua, nilai perusahaan diukur menggunakan price book value. Metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis dan dengan menggunakan uji statistik. Yang kedua, sumber dan teknik pengumpulan datanya menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai dengan 2019. Datanya menggunakan data sekunder dan tekniknya menggunakan teknik dokumentasi. Yang ketiga, populasi. Di sini perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai dengan 2019. Tekniknya menggunakan teknik pervasive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Yang ketiga ada pengujian hipotesis, terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada uji analisis statistik deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata standar deviasi maksimum dan minimum. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diposisikan dengan price book value, dan variabel independennya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit. Hasil penelitian yaitu bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki sebaran data yang baik, variabel kepemilikan manajerial memiliki sebaran data yang tidak baik, variabel proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki sebaran data yang baik, variabel komite audit memiliki sebaran data yang baik, dan variabel nilai perusahaan memiliki sebaran data yang baik. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis regresi linear berganda yaitu nilai konstanta variabel nilai perusahaan ada sebesar 2,202. Dapat diartikan untuk penerapan mekanisme GCG terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit sebesar 0, maka nilai perusahaan tetap sebesar 2,202. Yang kedua, kepemilikan institusional sebesar min 1634. Hal ini menyatakan setiap meningkat satu satuan pada kepemilikan institusional maka akan menurun nilai perusahaan sebesar 1,634. Yang ketiga ada kepemilikan manajerial sebesar 3,636. Hal ini menyatakan setiap meningkat satu satuan kepemilikan manajerial maka akan meningkat nilai perusahaan sebesar 3,636. Yang keempat ada proporsi Dewan Komisaris Independen 0,192. Hal ini menyatakan setiap meningkat satu satuan pada proporsi Dewan Komisaris Independen maka akan meningkat nilai perusahaan sebesar 0,192. Yang kelima ada komite audit sebesar 0,179. Hal ini menyatakan setiap meningkat satu satuan komite audit maka akan meningkat nilai perusahaan sebesar 0,179.
Pengujian hipotesis, yang pertama ada uji F, dilihat dari nilai SIG-nya itu 0,026, lebih kecil dari 0,05, artinya mekanisme GCG yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua ada uji T, bahwa mekanisme GCG yang meliputi kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai dengan 2019. Maka di sini saya sebagai peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan identifikasi masalah. Kesimpulan yang saya simpulkan yang pertama, mekanisme GCG pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019, rata-rata kepemilikan institusional memiliki cenderung naik, rata-rata kepemilikan manajerial setiap tahunnya tidak terjadi perubahan, rata-rata proporsi Dewan Komisaris Independen setiap tahunnya cenderung naik, dan rata-rata komite audit tidak ada perubahan, yaitu sebanyak 4 orang. Yang kedua, nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya ada pengaruh mekanisme GCG terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.